Halo Bapak dan Ibu nasabah PNM, apa kabar kalian semua? Semoga usaha Ibu dan Bapak lancar terus ya. Dalam usaha yang Ibu Bapak jalani, keuangannya masih digabung atau sudah dipisah nih? Apakah setiap ada keuntungan langsung dipakai untuk membayar kebutuhan sehari-hari, atau Ibu Bapak tunggu sampai akhir bulan untuk mengambil bagian pribadi dari uang usaha tersebut? Ibu Bapak tahu nggak, ternyata penting banget loh untuk memisahkan keuangan usaha dan juga pribadi. Dengan memisahkan keuangan usaha dan juga uang pribadi, pencatatan keuangan akan menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Sehingga arus keuangan usaha bisa lebih sehat dan juga terkontrol. Selain itu, memangnya apalagi sih manfaat memisahkan uang usaha dan pribadi? Kenapa nggak boleh digabung ya? Daripada penasaran, yuk kita bahas. Pisahkan uang bisnis dan uang pribadi agar arus keuangan tetap terkendali. Pemisahan keuangan sering dianggap tidak penting oleh banyak pengusaha. Namun ternyata memisahkan uang pribadi dan uang usaha itu sangat berpengaruh loh untuk usaha ibu dan bapak. Manfaat yang pertama, kita jadi bisa memantau perkembangan usaha kita. Sebagai pebisnis, ibu bapak pasti mau kan biar usahanya lancar dan terus berkembang. Perkembangan usaha kita itu bisa dilihat dari pencatatan keuangannya loh. Bila total keuntungan selalu bertambah setiap bulan, berarti usaha ibu dan bapak termasuk usaha yang sehat. Namun, ibu dan bapak akan sulit mengetahui apakah keuntungannya bertambah atau berkurang jika keuangannya masih digabung menjadi satu. Selain itu, ibu bapak juga bisa mengevaluasi nih, kira-kira pengeluarannya digunakan untuk apa sih? Jika dianggap pengeluarannya terlalu banyak dan tidak perlu, ibu bapak bisa mengurangi nominal pengeluaran tersebut ke pos pengeluaran lain yang lebih membutuhkan. Misalnya, ibu bapak ingin membeli barang elektronik di rumah, namun ini bisa kita tunda dan kita bisa menggantikannya dengan membeli bahan baku untuk jualan kita. Pemisahan keuangan memang sebaiknya dilakukan sejak awal untuk mencegah pemakaian yang tidak seharusnya. Manfaat yang kedua, usaha kita akan lebih mudah mendapatkan pinjaman. Ketika sedang merintis atau ingin mengembangkan bisnis, ada kalanya kita memerlukan modal tambahan dan pastinya kita akan membutuhkan pinjaman kan? Pinjaman modal akan lebih gampang didapatkan bila usaha ibu dan bapak tampak sehat. Nah, sehat atau tidaknya usaha kita terlihat dari pembukuan yang jelas. Memisahkan uang usaha dan pribadi menjadi salah satu cara untuk membuat pembukuan keuangan yang jelas. Dengan begitu, institusi yang memberikan modal bisa tahu nih kira-kira berapa sih nominal yang aman untuk dipinjamkan ke usaha ibu dan bapak. Nah, kalau sudah tahu pentingnya memisahkan uang usaha dan pribadi, kita lanjut ke poin-poin selanjutnya yuk. Ibu bapak pasti punya pertanyaan, kapan sih kita bisa mengambil keuntungan usaha dari usaha kita sendiri? Memang tidak ada salahnya sih kita langsung mengambil bagian kita setiap kali mendapatkan keuntungan. Namun idealnya, uang usaha bisa kita ambil untuk keperluan pribadi pada akhir bulan. Hal ini juga dilakukan untuk mengantisipasi keperluan tak terduga yang perlu dibayarkan sesegera mungkin. Terus, caranya memisahkan uang usaha dan pribadi gimana ya? Ada beberapa cara yang dapat ibu dan bapak ikuti untuk memisahkan uang usaha dan juga uang pribadi. Cara pertama yang paling mudah adalah dengan menempatkan uang usaha di rekening yang terpisah dengan rekening pribadi. Dengan begitu, ibu bapak bisa memantau kondisi keuangan usaha dengan jelas dan mengetahui apakah usaha sudah menghasilkan keuntungan atau malah sebaliknya. Kemudian, buat pembukuan dengan baik dan analisa keuangan secara berkala. Setelah memisahkan uang pribadi dan uang usaha di rekening yang berbeda, ibu bapak bisa fokus untuk mengelola usaha dengan baik dan membuat pembukuan yang rapi. Ibu bapak bisa membuat anggaran pengeluaran secara rutin dan catat pemasukannya secara disiplin. Lakukan evaluasi keuangan setiap minggu untuk memantau pergerakan modal usaha dan keuntungan yang diperoleh. Selain itu, ibu bapak juga bisa menganalisa keuangan berkala setiap 3 bulan dengan memperhatikan kondisi keuangan serta utang yang ada. Jika ibu bapak serius mengelola usaha dan disiplin dalam mencatat keuangan, usaha ibu bapak dapat berkembang maksimal dan mencapai keuntungan yang diharapkan. Pasti mau kan usahanya berjalan lancar? Terakhir, alokasikan keuntungan dengan tepat. Ketika ibu bapak sudah mengelola usaha dengan baik dan mendapatkan untung, keuntungan tersebut sebaiknya dialokasikan dengan benar untuk mencegah kerugian usaha di kemudian hari. Namun sebelum itu, ibu bapak harus mengerti dulu nih, kalau tidak semua uang yang didapatkan adalah keuntungan. Ada yang disebut dengan laba kotor dan juga laba bersih. Bedanya apa sih? Yuk kita bahas. Laba kotor adalah uang yang didapatkan setelah pendapatan dikurangi dengan modal usaha.
Laba kotor ini akan menanggung biaya-biaya seperti biaya sewa tempat, transportasi, listrik, serta biaya operasional yang wajib dikeluarkan setiap bulannya. Biaya ini termasuk juga gaji karyawan dan gaji ibu bapak sebagai pemilik usaha. Laba bersih adalah laba kotor yang telah dikurangi biaya operasional dan juga gaji. Walau sudah dikurangi oleh biaya-biaya operasional dan gaji, masih ada biaya-biaya yang tidak terlihat dan tidak rutin dibayarkan setiap bulannya. Dana dari laba bersih inilah yang akan kita bahas agar bisa dialokasikan dengan tepat sehingga ketika dibutuhkan dananya sudah tersedia. Idealnya seperti ini. 20% harus dipisahkan untuk cicilan utang modal, meskipun ibu bapak menggunakan uang sendiri sebagai modal usahanya. 30% dapat dipakai untuk mengembangkan usaha dan modal berputar. Ibu bapak pastinya mau kan usahanya semakin besar dan mencapai keuntungan lebih banyak. 10% digunakan untuk keperluan investasi usaha, misalnya untuk membeli gerobak ataupun mesin pembuat kue sehingga usaha lebih mudah dan efektif untuk dijalankan. 20% disisihkan untuk dana cadangan yang dapat digunakan sewaktu-waktu dibutuhkan. Dana cadangan ini dapat berbentuk tabungan, deposito, emas, tanah, rumah, maupun surat berharga lainnya. 5% untuk disalurkan sebagai dana sosial, sumbangan, ataupun zakat usaha. 15% terakhir, ibu bapak bisa mengalokasikan dananya untuk keperluan pribadi dan juga keluarga. Itu dia beberapa tips pemisahan uang usaha dan uang pribadi pada episode kali ini. Ingat ya, jangan lagi menggabungkan uang usaha dan uang pribadi karena pemisahan ini penting banget loh untuk usaha yang ibu dan bapak jalankan agar usaha bisa berjalan dengan lancar dan berkembang hingga sukses. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, nanti kami akan balas satu persatu pertanyaannya. Nah, seperti biasa nih, karena kita sudah di penghujung video, kita ada kuis nih untuk kamu yang sudah menonton sampai habis. Jika Bapak Ibu sudah ikutan kuis di episode sebelumnya, ini dia pemenangnya. Selamat, kalian berhak mendapatkan masing-masing e-wallet Rp100.000. Jangan lupa untuk menghubungi admin Instagram @pnm.pku ya. Buat yang belum menang, yuk ikutan kuis di episode ini. Pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000 loh. Pemenangnya juga nggak cuma satu orang, kita akan pilih 5 orang pemenang. Tentu saja, setiap pemenangnya akan mendapatkan uang sebesar Rp100.000. Kamu cukup menjawab pertanyaan berikut ya. Menurut Bapak Ibu, seberapa penting memisahkan keuangan usaha dan pribadi, serta apa manfaatnya? Sekali lagi, menurut Bapak Ibu, seberapa penting memisahkan keuangan usaha dan pribadi, serta apa manfaatnya? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar YouTube video belajar bareng PNM episode pisahkan uang bisnis dan uang pribadi agar arus keuangan tetap terkendali. Dengan format nama, spasi kota asal, spasi mekar atau ulam, spasi nama Instagram, dan jawabanmu. Subscribe YouTube channel PNM, like video ini, dan follow Instagram @pnm.pku. Pengumuman pemenang akan diinformasikan pada video belajar bareng PNM episode selanjutnya di bulan depan. Sampai jumpa!